Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo, berjumpa lagi dengan saya Yuliati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sleman dari SLB Bakti Pertiwi, Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan dari materi ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi diri saya tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam peran guru penggerak, ada hal yang sejalan dan selaras dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adalah peran yang kedua, yaitu menjadi coach bagi rekan guru lain. Kegiatan supervisi akademik sering diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru, sehingga kata supervisi identik menjadi sebuah kegiatan mencari dan mengevaluasi kekurangan guru dan guru merasa terbebani ketika sedang disupervisi. Untuk itu, saya perlu belajar makna sesungguhnya dari coaching untuk supervisi akademik. Coaching adalah proses percakapan di mana seseorang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. 3 kompetensi inti coaching. Pertama, kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Kedua, mendengarkan aktif. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif, atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya
dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Coaching dengan alur Tirta adalah sebagai berikut. T. Tujuan. Tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coachee. I. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. R. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. TA. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, dan objektif. Siklus dalam supervisi klinis umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Pertama, emosi yang saya rasakan, saya tergugah untuk terus belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik, dan tertantang untuk memperbanyak praktik coaching. Kedua, yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, mendapatkan pemahaman materi tentang coaching dan sudah mempraktikkannya. Sedangkan yang perlu diperbaiki terkait kompetensi coach yang baik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ketiga, implikasi terhadap kompetensi diri, menambah dan mengoptimalkan diri sebagai seorang pendidik, juga orang tua, untuk menjadi coach bagi orang lain. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Pertama, melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja guru. Kedua, coaching sebagai membangun kompetensi kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi, manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dengan guru. Ketiga, tantangan implementasi coaching di sekolah. Seringkali, supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi, supervisi akademik dilaksanakan 1 tahun 2 kali. Supervisi hanya sebagai sebuah tagihan atau kewajiban saja. Keempat, alternatif solusi untuk tantangan yang ada. Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi pendengar aktif. Seorang coach hanya melontarkan pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi untuk melakukan coaching. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru berorientasi pada kebutuhan murid. Sesuai dengan definisi pembelajaran berdiferensiasi tersebut,
dapat diasumsikan bahwa paradigma coaching dan prinsip coaching dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Selain itu, dengan menerapkan coaching sebagai sebuah pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid adalah suatu hal yang dapat dilakukan dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran, guru akan mengarahkan murid untuk menentukan kebutuhan belajarnya. Murid dimampukan untuk dapat belajar sesuai dengan gaya belajar, kemampuan belajar, bakat, dan minat yang dimiliki. Dengan demikian, pembelajaran dapat berjalan baik dan murid merasa nyaman dengan proses belajar yang mereka lakukan. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional yang dipelajari pada modul sebelumnya menjadi sebuah dasar seorang guru agar dapat menguasai 3 kompetensi coaching yang ada. Sehingga pembelajaran sosial emosional sangat penting dan perlu ditempuh seorang guru untuk meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya sebelum belajar mengenai coaching. Selain itu, dalam pembelajaran sosial emosional, seorang guru akan memperoleh pengalaman mengenai mengelola diri yang baik hingga mampu mengambil keputusan. Salah satu teknik untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness dapat dilakukan dengan teknik stop yang dapat diterapkan kepada coachee sebelum melakukan kegiatan coaching. Dengan demikian, coaching akan terjadi baik dan memampukan coachee dalam menemukan solusi masalah yang dialami. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang baik menurut saya adalah seorang yang memiliki prinsip dan mampu menerapkan paradigma coaching untuk supervisi akademik. Paradigma coaching dan prinsip coaching untuk supervisi akademik sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan ke depan. Selain itu, kemampuan coaching seorang pemimpin pembelajaran harus selalu ditingkatkan dan diasah guna supervisi akademik yang dilakukan. Melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain. Karena dalam coaching, seorang coachee mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain di sekeliling sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Suatu hal yang muncul atas inisiatif atau hasil pemikiran reflektif seseorang biasanya lebih bertahan lama atau berjangka panjang dan memberikan kesan makna yang mendalam ketika berhasil diterapkan. Demikian paparan ini saya sampaikan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.